Yo, welcome di channel gua guys. Di video ini gue mau bahas tentang dasar dari game street basketball guys. Ya, langsung aja kita ke intinya guys. Pertama gue pengen bahas dari posisi di game ini. Posisi center. Menurut gue ini tuh role yang paling penting nih guys. Apalagi kalau misalkan dari playernya itu jago rebound, itu udah otomatis tim lu selalu nge-score terus. Ya, cara main dari role itu biasanya nggak jauh dari rebound, blocking yang terutama di blocking tuh ya dari small forward atau power forward. Menurut gue bagusnya itu juga punya stat resisten yang tinggi, jadi bagus buat ngecilin rating dari layup lawan dan juga dunk lawan. Jangan lupa gunakan box out saat kalian ingin rebound supaya ngeganggu posisi musuh aja. Dari segi scoring dia bisa ngelakuin beberapa dunk sama layup dari bawah ring biasanya. Cuma ada kemungkinan rate-nya itu kecil kecuali dinaikin statnya. Berikutnya ada PF atau power forward. Dia itu player di depan. Fungsinya itu biasanya dia ngedang, jarang-jarang juga layup sih. Dia juga bisa rebound karena dia punya post out, dan blockingnya dia itu bagus banget. Cocok buat main solo. Maksudnya play solo ya. Apalagi itu Justin yang lebar tangannya itu di luar normal gitu. Berikutnya itu ada SF atau small forward. Dia juga role depan. Cuma dia tuh bedanya dia tuh punya stat yang balance, yang seimbang gitu. Jadi dia juga kadang player SF itu banyak yang nge-score dari jarak 2 point. Malah kalau misalkan di jarak 3 point itu lagi dapat open space, dia tuh bisa masukin juga. Dia juga punya stat yang bagus di dunk, di layup. Cuman tergantung karakternya ya. Ada karakter yang khusus layup, ada 2 point, ada untuk dunk. Ya walaupun dia sama-sama play forward sama PF, cuma bedanya tuh dia juga punya crossover, jadi bisa gocek gitu. Ya sat-sat lah gerakannya. Yang jelas role ini tuh role yang cocok buat nyetak poin ya. Kalau kalian suka solo carry gitu, dia cocok. Berikutnya ada role yang paling meresahkan ya menurut gua ya, yaitu SG, shooting guard. Sebenarnya sih bukan role-nya, cuman kebanyakan playernya yang gak ikut tutorial gitu, jadi kebanyakan asal tembak. Padahal yang harus diperhatiin tuh interference zone-nya kalian atau zona gangguan. Jadi kalau zona ini sampai merah nih guys, itu rating dari shooting kalian tuh udah berkurang banyak banget. Ada juga skill tembak yang bisa buat ngecilin area ini. Jadi kalian tetap bisa nge-shot walaupun di depan kalian tuh ada musuh gitu. Tapi nggak terlalu dekat musuhnya. Jadi ntar zonanya ngecil sendiri, jadi tetap hijau walaupun di depan ada musuh. Untuk kegunaannya dia tuh bagus banget buat 3 point. Statnya tuh besar. Dan kalau misalkan lagi posisinya lagi kurang baik gitu, bagusnya dia juga 2 point gitu. Jadi dan posisi yang paling bagus buat 3 point itu ya, untuk tembakan 3 point itu ada di sisi kiri atau kanan ya. Itu paling pinggir banget karena ratingnya itu bisa dibilang tinggi karena nggak terlalu jauh dari line, dari garis 3 point. Berikutnya ada PG atau point guard. Dia itu penjaga poin. Role-nya itu dia bagus buat ngejaga poin, contohnya kayak ngambilin bola lawan gitu, nge-steal, nge-block. Pokoknya dia semacam support. Dia juga bagusnya itu bisa nge-buff. Jadi saat ada tim ngoper bola ke dia, terus dia oper balik ke timnya gitu. Nah itu tim yang dapat buffnya, yang diopernya itu dia dapat buff. Kayak rating itu naik lebih tinggi gitu. Misalkan rating 2 poin atau 3 poin itu bisa naik lebih tinggi, jadi lebih gampang buat nge-score. Bagusnya dari dia itu dia juga punya keahlian passing yang unik sama lebih bagus aja gitu dari segi statnya. Jadi lebih jarang untuk kerebut, terus lebih gampang untuk ditangkap sama tim. Berikutnya ada skills. Di skills ini fungsinya untuk menutupi kayak apa ya, skills dari advance skills yang kurang. Kalian bisa ngisi dari sini gitu. Untuk skills ini gak selalu sama untuk setiap karakter dan role ya. Jadi ya sekreatif kalian untuk menyusun skills kalian yang kalian butuhin. Menurut gue aja ya, kalau misalnya untuk center dia bagus untuk rebound dan juga blocking. Untuk itu berlaku untuk center dan juga PF. Sedangkan kalau misalkan small forward, dia lebih ke atur posisi dia sih. Mungkin kalau ada box out bisa diambil buat bantuin center, tapi biasanya kebanyakan SF itu dia pakai buat ngatur posisi tembak 2 point. Kalau point guard biasanya lebih condong ke passing atau steal.
Dan kalau misalkan untuk shooting guard, biasanya dia sama kayak SF, dia buat ngatur posisi tembak, cuman ini untuk 3 poinnya dia. Berikutnya ada advanced skill. Nah ini skill-skill yang berpengaruh banget sama karakter kalian. Jadi cara main kalian itu bagus ngikutin dari karakter juga gitu, didukung sama karakter. Kalau karakter kalian bagus, buat cara main kalian itu bagus. Atau mungkin kalau misalkan ya pas-pasan gitu dari karakter, karena cuman adanya itu, ya lebih ke kalian ngikutin cara main karakter gitu. Di sini kartu skill karakter itu bisa didapetin dari shop ya, dari Edifice Shop. Bisa dibeli pakai kupon, dan kupon ini tuh gampang banget dapetinnya. Dari daily aja udah dapat banyak. Jadi kalian bisa beli banyak. Dan biasanya itu kalau karakter basic itu dia bisa belinya unlimited dalam sehari. Tapi kalau udah karakter recharge, biasanya itu dalam sehari cuma bisa 10. Dan kalau karakter event biasanya itu belinya pakai diamond. Dan juga dibatasin pakai diamond sehari 20 kalau nggak salah. Harganya 100 diamond. Berikutnya juga ada training. Ini juga termasuk hal pentingnya dari karakter, karena ini untuk naikin stat. Jadi stat yang kalian pilih aja gitu. Dan maksimalnya itu satu stat itu bisa sampai 36 stat. Lumayan, itu besar juga loh. Dan saat kalian salah atau pengen ganti cara main, ini ada free resetnya ya. Free resetnya itu bisa 2 kali per karakter. Nanti kalau misalkan free reset udah habis, harus bayar 500 diamond sekali reset. Jadi ya lebih bijak aja cara makanya. Ya sekarang kita ke hal. Di hal itu ada job specialty dan juga job talent. Kalau di job specialty itu, ini semakin banyak kalian menang dengan karakter kalian ya, itu bisa nambahin koinnya. Nah koin itu bisa buat upgrade nih, upgrade dari specialty. Jadi ada kemampuan khusus yang di upgrade, dan itu juga dapetinnya gampang, cukup menang aja, entah di ranked ataupun di normal. 3 versus 3 itu udah bisa dapetin badge-nya ya. Dan jika kalian naikinnya rata, itu bisa sampai level 2 sampai level 6, itu ada kelebihan khusus lagi, atributnya akan bertambah gitu. Berikutnya ada job talent. Ini tuh penting banget sih, biasanya buat nge-upgrade dari energi gitu, lebih cepat ngisinya atau segala macam, dari skill, atau ya setiap karakter punya kemampuannya masing-masing, jadi di upgrade juga dari sini. Ini penting banget sih. Jadi talent kalian tuh bisa di upgrade dari sini, dan bisa dipilih tergantung dari cara main kalian, itu cocoknya gimana. Ada juga tugas harian yang harus diselesain setiap harinya ya. Ini benar-benar bagus. Jadi kalau kalian udah nyelesain itu, nanti kalian dapat koin itu bisa ditukar ya hadiah-hadiahnya. Dan nyelesain itu gampang banget, kalian cukup ranked 3 kali mungkin kalau nggak salah. Terus juga challenge, ngechat di grup, maksudnya di klub, dan juga di chat normal gitu, di Word. Jangan lupa juga nyelesain event-event ya, biasanya ada di setiap hari itu penting tuh, itu bagus buat nge-upgrade karakter. Dan juga ya penting aja, biasanya ada hadiah juga buat fashion contohnya, itu tuh penting, itu bagus. Jadi dari sini juga kalian bisa nyimbangin player-player yang bayar mungkin. Cuman bedanya kalau ya yang bayar pasti punya privilege sendiri gitu yang lebih wow. Cuman tetap aja balance sih menurut gua kalau udah main, tergantung cara main kalian sama skill kalian sih. Balik lagi ke cara main. Malah kalau punya tim itu lebih bagus. Jadi udah tahu tugas masing-masing gitu. Kadang kalau kalian gagal blok gitu, mungkin dia juga bisa nge-backup, atau teman kalian ngeblok, jadi kalian bisa ngambil bolanya yang ada di bawah gitu. Jadi bagusnya sih punya tim gitu. Walaupun gue sendiri juga belum. Ada juga training atau semacam tutorial gitu sih. Jadi kalau kalian nyelesain ini, kalian bisa dapat 100 diamond sekali nyelesain gitu. Jadi lumayan buat ngumpulin di saat butuh gitu kan. Ada juga beginner training itu, jadi latihan karakter beginner itu. Dan hadiahnya itu bagus, ada XP card tuh, ada, pokoknya bisa buat upgrade karakter kalian, itu penting banget. Itu barang-barang yang susah didapetin ada di sini gitu. Jadi selama kalian kepepet itu daripada pakai diamond, jadi kalian bisa dapetin dari sini dulu gitu. Berikutnya ada fitur klub. Nah, di fitur klub ini sama kayak guild, kayak clan gitu. Di sini ada member klubnya juga, jadi kalian bisa kenalan gitu. Walaupun ya sebenarnya klubku juga agak aktif banget. Gue berharapnya ada gitu yang bisa ya sharing main bareng gitu. Nah di sini ada koinnya juga dari klub, bisa buat beli barang, stiker dan macam-macam.
ada juga daily event, contohnya kayak challenge match. Nah itu ada rankingnya juga, dari situ dia bisa dapetin hadiah kayak koin-koinnya itu bisa tuker bisa buat talent atau segala macam gitu, dan stiker pokoknya dari sini bisa. Dan di sini juga di mode ini bisa auto guys, jadi kalian juga lawan bot dari susunan karakter orang lain lawan susunan kalian gitu, kalian bisa kontrol ataupun bisa juga kalian auto. Nah di sini ada koinnya bisa ditukar dengan talent atau stiker tuh contohnya. Berguna banget ya, biar kalian lebih cepet naikinnya gitu, nggak usah beli pakai diamond gitu. Nah kalau gue biasanya diamond lebih sering gue pakai ke gold gitu, karena gold itu lebih penting daripada diamond. Gold itu lebih penting buat nge-upgrade karakter, talent atau segala macam, itu semuanya perlu gold dibandingkan diamond gitu. Dan sehari cuma bisa 5 kali. Ada juga bounty lake. Nah ini bisa ngedapetin karakter kan, maksudnya item-item buat nge-upgrade runes, sama juga dapetin diamond. Ya walaupun nggak banyak, cuman ya jalanin aja. Dan juga ada buffnya, buff untuk di mode ini, dan di mode ini bisa auto ya. Ini seperti karir cuman bisa auto. Jadi bisa sambil kalian tinggal sholat atau makan atau mandi atau segala macam bisa sambil. Jadi di sini juga ada karir. Nah ini karir ini penting, bukan karena apa-apanya, cuman di sini kan ada pengalamannya juga ya, pengalaman yang penting di karir. Terus ada hadiahnya di sini bagus banget. Gue record dari sebelumnya jadi masih sedikit, jadi tapi sekarang gue sebenarnya karir gue tuh udah jauh, jadi hadiahnya tuh banyak ya. Jadi gue bisa nge-upgrade karakter gue sampai maksimal gitu. Ya sebaiknya itu diselesain juga sama kalian, karena karir itu penting. Terus juga ada ranked gitu. Ranked itu di sini ada hadiah ranked, contohnya kayak border, ada point skill, ada stat, talent, ada diamond. Pokoknya semakin naik itu semakin tinggi juga hadiahnya, semakin banyak juga hadiahnya. Terus di sini juga ada friend list, sehari bisa kalian kirim 10 orang gitu. Jadi ya buat teman-teman kalian deket-deket aja. Ya sekian dari review gue tentang game ini. Gue tutup dengan gameplay yang singkat. Ya menurut gue ini game yang seru banget gitu. Dan juga nggak terlalu pay to win gitu. Malah nggak pay to win, tergantung skill kalian aja gitu. Menurut gue semua karakter itu sama gitu. Kalau karakter yang biasanya ada keahlian khusus, biasanya ada kekurangan juga. Yang ada kekurangan, keahliannya juga ada gitu. Jadi tergantung aja. Karakter basic juga masih gue mainin, itu bagus dia, bagus banget. Ya itu kan tergantung karakter cara main kalian aja. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman kalian di luar sana yang lagi baru main gitu kan, baru join, ya boleh disarankan untuk nonton video ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, gue akan bikin video untuk kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya, kalau misalkan kalian tertarik dengan video ini. Oke, enjoy videonya guys.